Baik, untuk yang berikutnya kita sekarang akan setting format tabel ya. Nah, ini saya sudah masuk ke file dokumen kita. Setelah di-scroll ternyata ada tabel. Wah, ini terpotong ya. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. Nah, ini tidak rapi nih. Andai kita geser secara manual ternyata masih ada datanya lagi. Ternyata ini kepotong tabelnya ya. Nah, bagaimana cara agar tabel ini terlihat terlihat lebih bagus gitu ya? Ini saya akan lakukan formatting. Jadi format yang ingin saya tunjukkan, kita kenali dulu posisi kertas ya. Posisi kertas kita sebut sebagai posisi kertas tegak ya. Kalau rekan-rekan lihat nih di menu layout, kemudian di sini ada orientation ya. Ada dua jenis, ada portrait, ini tegak, ada landscape. Nah, landscape ini mungkin kita sebutnya horizontal, portrait ini vertikal. Tabel yang seperti ini akan lebih rapi sepertinya jika kita perlihatkan dia dalam bentuk landscape. Namun kalau kita jadikan landscape, misalnya saja mau saya jadikan landscape gitu ya. Nah, maka berubah semua dari awal cover gitu ya sampai akhir, dan bukan seperti ini format makalah yang sebenarnya gitu ya. Saya undo dulu. Undo adalah Ctrl Z. Oke, seperti ini. Kita sekarang masuk ke sini. Nah, bagaimana cara supaya tabel ini terformat bagus? Dia muncul di kertas yang orientasinya landscape atau posisi kertasnya landscape atau horizontal. Namun untuk isi makalah lainnya tetap vertikal. Oke, gimana caranya? Sebentar, saya coba hapus dulu ya. Ini biar lebih mudah dilihat saja. Oke, saya sisakan seperti ini. Oke, coba diperhatikan ya rekan-rekan, bagaimana cara setting agar yang awalnya portrait, kemudian landscape, di bawahnya kembali portrait ya. Ini nanti saya enter lagi seperti ini. Oke, caranya seperti apa? Cukup gampang, coba diperhatikan ya. Pertama, letakkan kursornya di depan nama tabel gini ya. Atau nanti jika tabelnya terlalu mepet dengan kursor paling atas, usahakan dikasih enter terlebih dahulu. Misalnya saja seperti ini. Nah, tabelnya kan terlalu mepet nih. Tidak ada kursor yang aktif. Berarti nanti rekan-rekan bisa di enter ya satu kali seperti ini. Nah, jadi minimal ada space kosong seperti ini. Saya undo dulu. Oke, seperti ini tadi. Kita aktifkan kursornya di depan nama tabel, kemudian kita masuk ke menu layout. Ini ada home, insert, design, kemudian ada menu layout, kemudian pilih bricks. Nah, setelah pilih bricks, pilih next page. Oke, saya ulangi. Aktifkan kursornya di depan kata contoh, masuk ke menu layout, klik bricks, kemudian klik next page. Oke, sudah. Dan tidak ada perubahan ya. Ini di atasnya juga tidak ada perubahan nih. Nah, masih sama. Oke, kalau sudah di bawahnya jangan lupa. Nah, ini bab 3 kita juga sama perlakukannya. Masuk ke menu layout, pilih bricks, kemudian pilih next page. Oke, dan tidak ada perubahan. Terus gimana? Untuk melakukan perubahan ternyata sudah selesai ya kita atur. Tinggal kita ubah orientasinya. Pilih kata contoh atau dimanapun ya halaman ini, pilih orientasi dan jadikan landscape. Oke, seperti ini ya. Nah, ini masih portrait, sekarang tabelnya juga sudah landscape. Nah, ini sudah landscape tapi kok masih kepotong ya. Kita coba edit deh ya. Misalnya saja saya jadi kecilkan dia seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Jadi dia tabelnya sekarang lebih rapi ya. Oke. Nah, ini kasih desain tabelnya, kita kasih border. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, semoga rekan-rekan bisa pahami ya. Nah, bahkan ini sampai ke bawah ya. Wah, ini yang di bawahnya jadi tidak terikut nih. Ntar saya coba edit lagi 1,5 ya. Oke, kurang lebih seperti ini dan dia sudah mengikuti yang di atas. Ya, ini untuk kerapiannya masing-masing lagi ya. Ini misalnya kok lebih besar yang sebelah kiri, maaf sebelah kanan ya, ini tinggal digeser gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik, kemudian untuk tabel saya juga punya beberapa tips trik rekan-rekan. Bentar, saya coba sesuaikan dulu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat header tabel ini karena dia muncul di halaman berikutnya, tabelnya kepotong gitu ya.
saya minta headernya tetap muncul. Ini tahun-tahunnya segala macam ini muncul juga di halaman berikutnya yang masih memuat tabel. Gimana caranya? Rekan-rekan bisa blok headernya seperti ini, header tabel ya. Masuk ke menu layout, kemudian di sini ada menu repeat headers row. Maaf, repeat header rows. Nah, ini kalau kita klik, maka muncul lagi headernya di tabel berikutnya seperti ini. Wah, ini kurang rapi ya. Bentar, ini berarti kita editnya gimana nih? 1,5 ada tadi nih. Saya sesuaikan dulu, ini biar kita blok dulu 1,5 aja ya, biar semua sama rapi. Kurang lebih gini ya. Nah, andai ya, ini saya blok, kemudian saya nonaktifkan nih, repeat header rows-nya. Oke, saya nonaktifkan, sudah nggak muncul, maka tidak ada headernya. Bisa lihat bedanya ya. Kalau saya aktifkan, repeat header rows, nah maka dia muncul headernya juga di halaman berikutnya, gitu ya. Terakhir untuk penamaan tabel, kita juga bisa memberikan caption ya. Jadi contoh tabel 1 segala macam ini sebenarnya ya jangan ngetik manual aja sih, ada tips triknya. Misalnya saya mau ngasih nama tabel ini ya, contoh wanita yang terlibat perpolitikan di Indonesia ini saya hapus aja. Kalau sesuai tips triknya Microsoft Word, sebenarnya ngasih caption itu kayak gini. Diklik tabelnya, ini ya, klik tabel itu secara keseluruhan bukan hanya blok gini, tapi juga bisa ditekan simbol tambah ini. Nah, gini ya. Kemudian klik kanan, di sini ada insert caption. Saya ulangi, di blok yaitu dengan klik kiri atas gini, klik kanan, kemudian ada insert caption. Nah, kita klik maka dia masuk sini. Tabel 1, nih captionnya mau diganti nama apa gitu ya, saya kasih titik, kemudian judulnya tadi jumlah wanita yang terlibat di perpolitikan di Indonesia gitu ya, ini contoh saja. Kemudian labelnya adalah sebagai tabel, ya emang karena ini tabel ya, bisa jadi equation ini butuh di matematik gitu ya, figure, gambar, dan segala macamnya, kita pilih tabel. Dan captionnya mau ditaruh di mana? Below in di bawah ya, di bawah tabel ya, ada juga di atas. Saya pilih atas, kita klik OK. Nah, maka captionnya sudah muncul. Ini tinggal di setting aja ya, Ctrl E biar tengah, boldnya saya nonaktifkan, misalnya hurufnya misal saya ganti Times New Roman gitu ya, 11. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada 3 poin ya, berarti sekarang kita sudah sukses membuat tabelnya di mana? Landscape, kemudian portrait di halaman berikutnya gitu ya. Kemudian tadi kita juga sudah bahas headers table, terulang lagi, kemudian juga bagaimana memberikan caption table. Oke, itu dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya.